Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan-rekan semua. Hari ini saya akan melanjutkan sesi kedua dari penjelasan buku KIA yang kemarin baru sampai di bagian maternal, di mana seperti pendahuluan saya yang kemarin bahwa buku ini sama seperti versi 2015 mencakup dua pelayanan, yaitu pelayanan pada ibu hamil dan pelayanan pada bayi balita. Ini ya, oke. Ini ibu hamil yang kita jelaskan kemarin. Kemudian kita akan menjelaskan teknis pengisian untuk bagian bagian bayi balita. Oke, langsung saja saya akan screen share supaya teman-teman langsung lihat pada PowerPoint-nya. Oke. Ini dia. Sosialisasi buku KIA revisi tahun 2020 untuk bagian cover yang kedua yaitu bagian anak, bayi dan balita. Oke. Untuk versi 2015 kita hanya punya satu cover, sedangkan untuk versi 2020 kita punya dua cover yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lanjut. Petunjuk penggunaan dan daftar isi tidak jauh berbeda dari bagian maternal, di mana daftar isi hampir sama dengan versi 2015, yaitu dinyatakan dalam gambar dan dalam bentuk halaman, yang bisa langsung teman-teman lihat nanti. Untuk petunjuk pengisian atau petunjuk penggunaan, bedanya pada maternal kemarin yang menggunakan hanya ibu, keluarga, kader, dan tenaga kesehatan. Untuk buku KIA yang untuk pelayanan bayi balita, maka ditambah satu usernya yaitu digunakan oleh guru PAUD, guru TK RA. Oke, kenapa di sini dibutuhkan guru PAUD? Karena akan memfasilitasi orang tua untuk mengecek tingkat perkembangan anak. Jadi di sini nanti semua ada checklistnya, akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, lanjut. Identitas hampir sama di versi 2015 juga ada. Versi 2020 sama seperti yang saya sampaikan pada video maternal, bahwa ada penempelan foto. Jadi silakan teman-teman sampaikan kepada ibu-ibu hamil bahwa nantinya setelah bayinya lahir boleh di sini ditempel fotonya, supaya buku ini menjadi kenangan, kemudian jelas ya bahwa kalau ada fotonya itu seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kita akan lebih merasa memiliki terhadap buku ini. Data sama, menurut saya cukup jelas, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Oh ya, saya ingatkan kembali, mohon kepada teman-teman pada saat menyimak video ini sama-sama kita pegang bukunya ya, sama-sama kita pegang bukunya. Jadi boleh itu lihat di halaman identitas itu hampir sama dengan pada bagian ibu. Jadi jenis pelayanannya kemudian sama, artinya hampir sama. Hanya saja NIK, nomor akte kelahiran. Jadi ada penambahan nomor akte kelahiran. Oke, kita lanjut. Pernyataan ibu keluarga tentang pelayanan kesehatan anak yang sudah diterima. Ini sama dengan pada maternal, bahwa ibu menulis tanggal, tempat pelayanan, tenaga kesehatan membubuhkan tanda tangan. Jadi di sini ibu menulis sendiri tanggal pelayanannya, ibu balita menulis sendiri, kemudian pemotongan tali pusat dan lain-lain, pemotongan tali pusat, IMD, vitamin K1, silahkan teman-teman tanda tangani saja di sini. Oke, kalau mau di checklist juga boleh, tapi yang paling penting adalah pembubuhan tanda tangan sebagai autentifikasi. Oke, screening BBLSHK di sini boleh diisi, ya boleh tidak. Kalau memang dilakukan silahkan diisi. Kalau tidak perlu diisi ya, tinggal di strip saja. Oke, lanjut.
Teman-teman lihat ada perbedaan warna pada kolom-kolom. Jadi pada warna-warna ini artinya oke, sorry. Di sini tadi kolom SHK-nya berwarna biru, artinya pemeriksaan SHK tidak dilakukan pada periode ini, tapi dilakukan pada periode KN1, yaitu 6-48 jam. Jadi di sini ya teman-teman ya, lihat dari segi warna-warna, yang warnanya warna biru tidak diisi, artinya sudah dilakukan sebelumnya. Lihat ini, pemotongan tali pusat sudah dilakukan pada 0-6 jam, maka untuk KN1, KN2, KN3-nya sudah warna biru, warna kolomnya. Jadi ini sebagai penanda kita. Nah, seperti imunisasi hepatitis B misalnya. Apakah dilakukan di 0-6 jam pertama? Silakan diparaf. Tapi lihat di sini ada kolom di KN1 dan KN2. Artinya pemberian masih diperbolehkan diberikan di sini, walaupun secara teori yang baru bahwa sebenarnya pemberian itu pemberian vaksin, pemberian imunisasi hepatitis B seharusnya dilakukan dalam batas 6-24 jam ya. Tapi oke lah, di sini dia masih menggunakan teori lama, artinya masih diperbolehkan sampai dengan 7 hari. Vitamin K1 artinya masih boleh dilakukan pada KN1 6-48 jam. Oke, ini cukup jelas ya teman-teman ya. Kita sebelum ke kolom yang sebelah kiri, saya selesaikan dulu kolom sebelah kanan. Nah, untuk di kolom yang ini, bayi 0 sampai 1 tahun, tempat. Nah, ini adalah pencatatan posyandu, tapi saya nggak lihat di sini ya. Di buku kita ini di halaman berapa? Oh, enggak, oke. Karena di buku kita nggak ada, ini cukup diketahui saja. Ini adalah nama-nama kader. Nama-nama kader yang melakukan penimbangan. Misalnya, pada posyandu Mawar, pada tanggal sekian ditimbang berat badannya, ukur panjang badan, kemudian siapa yang melakukan tuh kadernya, ditulis nama kader di sini. Tapi kayaknya di buku kita ini nggak ada ya. Itu saya belum lihat mungkin. Oke, sekarang kita lanjut ke pelayanan ibu dan keluarga tentang pelayanan kesehatan anak yang sudah diterima. Kolom pertama ini sudah kita jelaskan di samping sini tadi. Kita lanjut di ini dia. Ini kolom yang ini tadi adalah kolom di sini ya. Jadi yang ditulis adalah nama dari, kalau misalnya pada bayi mengikuti posyandu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bayi mengikuti posyandu sampai dengan 1 tahun, otomatis dia akan mengikuti posyandu selama 1 bulan sekali. Jadi harusnya di sini ada 8 minimal atau 9 kotak. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sampai 8. Jadi untuk posyandu ini BB PBLK-nya ini diisi paraf dari atau nama dari kader. Nama dari kader boleh kalau dia memang di posyandu. Atau mungkin kalau misalnya dilakukan oleh imunisasi oleh bidan siapa, nama bidannya ditulis. Karena di posyandu, untuk berat badan, panjang badan itu dilakukan oleh kader. Jadi saya rasa ini adalah nama-nama kader ya. Oke, vitamin A boleh, kader. Kemudian PPIA hanya atas indikasi. Jadi khusus PPIA ini pemeriksaan kembali dilakukan pada bayi-bayi yang mendapatkan HBIG, artinya ibu-ibu yang terkonfirmasi reaktif hepatitis B, biasanya akan kita lakukan penyuntikan vaksin HBIG pada bayinya. Untuk khusus pasien seperti ini atau bayi yang seperti ini, pada usia 8 bulan, itu kita akan lakukan pemeriksaan ulang terhadap bayi. Kita meriksa titernya, jadi pada usia 8 bulan bayi kita periksa cek lab-nya untuk melihat HBsAg-nya, apakah antibodinya sudah terbentuk atau belum. Jadi nanti ada memang follow up khusus untuk bayi-bayi seperti ini di usia 8 bulan. Selain itu, PPIA ini hanya untuk kasus-kasus khusus, misalnya apakah ibunya dicurigai menderita HIV kah, atau misalnya terdapat penemuan di dalam kasus terhadap seorang bayi, diare berulang, kemudian ISPA yang tidak sembuh-sembuh, mungkin dipertimbangkan untuk pemeriksaan HIV. Jadi ini hanya untuk kasus-kasus khusus ya. Oke, kita lanjut ke bagian kolom yang bawahnya adalah
Bisa teman-teman lihat pada setiap kolom ini, kolom ini adalah sesuai dengan usia. Jadi kalau untuk kolom yang ini adalah usia bayi 0 sampai 1 tahun. Yang masuk kolom berikutnya sudah masuk kolom balita 1 sampai 2 tahun. Kolom di bawahnya adalah untuk balita 2 sampai 3 tahun. Kolom di bawahnya lagi anak balita 3 sampai 4 tahun. Bawahnya lagi anak balita 4 sampai 5 tahun, dan yang terakhir adalah anak anak 5 sampai 6 tahun. Jadi kita tidak sebut lagi balita ya. Jadi biasanya ini adalah untuk anak APRAS, anak prasekolah. Jadi ini biasanya di PAUD atau di TKRA. Oke, coba kita lihat satu-satu isinya. Untuk bayi sama seperti tadi pengisiannya seperti ini ya. Ini contohnya seperti ini. Silahkan teman-teman isi kalau memang meragukan, artinya kalau di sini di contohnya kita hanya lihat hanya paraf-parafnya saja ya, atau nama-nama. Kalau memang teman-teman merasa perlu untuk menulis angkanya, misalnya berat badannya sekian, silahkan dituliskan. Oke, silahkan dituliskan, nggak apa-apa. Berat badannya berapa, misalnya tinggi badannya berapa, kemudian itu pun dilakukan pada kolom-kolom balita ya. Jadi kalau sasaran kita di posyandu itu nggak hanya bayi ya, jadi balita dan apras. Jadi silahkan ibu-ibu bidan atau ibu kader mengisi sesuai dengan batasan usianya. Jadi di sini sudah ada batasan usianya semua. Untuk yang ideal adalah seorang anak mendapatkan semua ini kolom terisi. Artinya dari bayi dia diperiksa ke posyandu, kemudian pada umur 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 sampai anak itu apras ya, anak prasekolah. Jadi idealnya seperti itu. Tapi di lapangan biasanya kita menemukan hal-hal yang berbeda ya. Kadang-kadang untuk anak 2-3 tahun atau 3 sampai 4 tahun itu tidak datang ke posyandu. Jadi ini nggak perlu diisi. Jadi itulah salah satu terlihat bahwa ada anak yang drop out posyandu dari sini. Ini nggak perlu diisi ya kalau memang pelayanan tidak dilakukan. Oke, kalau dilakukan vaksinasi misalnya pada hari itu, ada keterangan ini imunisasi, lihat teman-teman di kolom bayi dan di kolom bayi dan di kolom anak balita 1 sampai 2 tahun ada keterangan imunisasi. Untuk ini oke, saya klik ya di sini. Jadi kalau untuk imunisasi, teman-teman bidan boleh menuliskan apa jenis imunisasi yang diberikan pada hari itu. Apakah DPTK berserta polio, apakah IPVK ataukah campak. Jadi silahkan diisi di bagian ini. Oke, menurut saya ini kelihatannya aja ribet ya, tapi sebenarnya sangat mudah mengisinya. Tinggal artinya teman-teman memulai lagi suatu hal, artinya rutinitas baru kita melakukan ini karena di versi 2015 nggak ada. Jadi ini betul-betul fitur baru dalam buku KIA. Jadi silahkan nanti teman-teman dilihaikan lagi lah, karena saya rasa ini nggak terlalu jelimet seperti kita belajar di maternal kemarin. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Surat keterangan lahir cukup jelas. Surat keterangan lahir ini penambahan pengesahan halaman belakang dari lembar keterangan lahir yang akan digunting untuk pengurusan akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berisi nama vaskes, tanda tangan, dan stempel. Oke, lihat di sini. Jadi untuk penambahan di versi 2020 adalah di belakang dari surat keterangan lahir ini ada pengesahan dari FKTP atau pengesahan mungkin kalau memang dia lahiran di BPM atau klinik, pengesahan dari BPM atau kliniknya. Jadi ini boleh dipotong silahkan untuk sebagai salah satu syarat untuk pembuatan akte kelahiran. Oke, cukup jelas ya. Nah, itu bisa teman-teman baca. Kemudian, nah berikutnya adalah surat keterangan kelahiran. Oke, surat keterangan kelahiran yang di halaman berikutnya. Jadi ini adalah surat keterangan kelahiran atau riwayat ini surat keterangan lahir yang ditempel di buku ini, nggak boleh digunting. Ini adalah dokumen untuk buku ini. Kalau yang tadi adalah untuk Dinas Kependudukan, maka yang halaman berikutnya adalah murni untuk dokumentasi di dalam buku ini. Isinya hampir sama ya. Isinya hampir sama, hanya bedanya di halaman belakangnya ada riwayat kelahirannya. Jadi DGPA berapa, tanggal lahir berapa, kemudian cara persalinannya, silahkan di checklist, apakah tindakan yang dilakukan, kemudian siapakah penolongnya, dokter atau bidan, dan diotentifikasi dengan cap kaki bayi. Oke, cap kaki bayi ya.
kolom ini diisi dengan cek kaki bayi, silakan seperti ini. Di sini cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Pelayanan kesehatan neonatus. Oke, ini dia pelayanan kesehatan neonatus 0 sampai 28 hari. Pelayanan kesehatan neonatus merupakan ini dia penambah di versi 2015 itu ada. Jadi dia KN1, KN2, KN3. Hampir sama untuk versi 2020, penambahannya adalah pencatatan sampai 6 jam, kemudian updating kolom pencatatan KN. Semula berbentuk rincian algoritma MTBS menjadi ringkasan yang digaris bawahi. Oke, ini penambahan kolom masalah dan keterangan rujukan. Coba kita sama-sama cek di sini. Pelayanan kesehatan neonatus menggunakan pendekatan MTBS algoritma. Jadi teman-teman yang berada di puskesmas mungkin sudah sedikit familiar, bahkan harusnya familiar sekali dengan istilah MTBS, MTBM. MTBS, manajemen terpadu balita sakit, di mana di dalamnya terdapat dua kegiatan yaitu MTBS dan MTBM. MTBS adalah manajemen terpadu balita sakit, yang berikutnya ada manajemen terpadu bayi muda. Nanti saya insya Allah akan memberikan teman-teman video juga. Sebenarnya ini adalah kalakarya seharusnya dilakukan untuk MTBS, tapi akan saya buat videonya juga supaya teman-teman bisa nanti kalau santai bisa cek, bisa lihat-lihat video itu untuk melihatkan kemampuan MTBS kita di puskesmas ya, karena itu ilmu yang sangat penting untuk bidan. Oke, kita kembali lagi ke sini. Untuk ini, jadi waktu di versi 2015 kolom yang ini nggak ada. Ya, jadi yang ada adalah kolom ini KN1, KN2, dan KN3. Untuk versi 2020 ini kita isi. Jadi kondisi bayi seperti apa, berat badannya berapa, kemudian dilakukan IMD kah, vitamin K1 diberikan kah, salep mata diberikan kah, imunisasi hepatitis B diberikan kah, tanggal bulan, nomor batch dari hepatitis imunisasi tadi. Kalau misalnya bayi tersebut bukan mendapatkan imunisasi hepatitis B, tapi mendapatkan vaksin HBIG, boleh teman-teman tulis di bagian ini juga. Jadi ditulis, dicoret imunisasinya HBIG ya. Vaksin yang diberikan adalah HBIG. Ini untuk kasus khusus pada ibu-ibu dengan terkonfirmasi hepatitis B reaktif. Jadi di sini silahkan teman-teman tulis tanggal pemberian, pukulnya, kemudian nomor batch dari vial vaksin itu ya. Apakah ada masalah? Oke, kalau tidak ada masalah, tulis tidak ada masalah, atau di strip saja silahkan. Dirujuk ke, apakah dirujuk baik? Kalau tidak dirujuk, silahkan di strip saja. Oke, silahkan di strip di bagian ini. Kemudian nama jelas petugas. Ingat, selalu nama jelas petugas. Siapa? Bidan siapa? Bidan Siti Aisyah, silahkan tulis di sini. Ini hampir sama dengan versi 2015, silahkan diconteng saja oleh teman-teman ya. Silahkan diconteng, apakah dilakukan SHK, pemeriksaan SHK, bila belum diberikan, kenapa? Di sini adakah masalah? Oke, sama dengan KN2, sama dengan KN3. Oke, teman-teman bisa melakukan pemeriksaan KN ini hampir bersamaan dengan KF pada Ibu Nifas. Jadi sebenarnya sekali kita melangkah dapat dua kegiatan, yaitu kegiatan pemeriksaan Ibu Nifas dan kegiatan pemeriksaan bayi baru lahir atau neonatus. Jadi silahkan disemikan saja, dimodifikasi saja teknisnya. Yang penting teman-teman tetap menggunakan juknis atau menggunakan checklist-checklist yang ada dalam buku KIA supaya nggak terlalu jauh melenceng. Jadi nggak terlalu banyak berpikir apa yang harus saya tanyakan, apa yang harus saya periksa, ada semua di sini. Silakan dipakai, silakan diaplikasikan. Catatan penting, silakan apakah yang jadi catatan teman-teman di sini? Apakah misalnya seorang bayi itu memiliki kecacatan fisik, misalnya atresia ani misalnya, atau ternyata setelah beberapa hari ditemukan kasus hisprung misalnya, boleh teman-teman tulis di sini, termasuk rencana tindak lanjutnya seperti apa, silakan. Atau misalnya catatan penting lainnya ada masalah pemberian ASI misalnya, bayi tidak mau menyusu, kemudian ya intinya catatan penting ini segala yang kita temukan di luar dari kolom ini atau mempertegas hasil dari kolom-kolom kita temukan di sini. Ya, nama tenaga kesehatan silakan tulis nama kita di sini. Oke, cukup jelas, saya lanjutkan.
Berikutnya adalah kolom untuk pemberian vaksinasi. Nah, ya ini dia. Untuk versi 2020 dia hanya satu halaman, tapi kalau untuk versi 2015 dia hanya satu halaman dengan posisi landscape seperti ini. Tapi kalau untuk 2020 dia tetap posisinya potret pencetakannya, tapi dia punya 2 lembar. Artinya berlanjut di halaman berikutnya. Teman-teman di sini silakan perhatikan untuk jenis vaksin itu kita tulis sudah ada di sini. Jadi sudah ditulis vaksin-vaksinnya apa, tinggal teman-teman isi nomor batch-nya. Oke, tinggal teman-teman isi nomor batch-nya. Kenapa nomor batch ini jadi penting? Ingat sekian tahun yang lalu kita pernah dihebohkan oleh kasus, salah satunya kasus adalah vaksin palsu ya. Jadi ini untuk menghindari keraguan atau kerancuan itu. Jadi walaupun teman-teman yakin kan vaksin saya dari pemerintah atau misalnya kita di Vaskes pemilik pemerintah atau apa dengan vaksin resmi, tapi tetap disarankan untuk menulis nomor batch untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ataukah misalnya ditemukan KIPI pada anak, ini akan ditelusuri semua. Oke, tolong saya kepada teman-teman yang untuk yang melakukan imunisasi ini tolong diperhatikan, nomor batch ditulis, kemudian tanggal pelaksanaan. Silakan teman-teman tulis. Pada saat teman-teman sudah menuliskan tanggal pelaksanaan, sebenarnya teman-teman tidak perlu lagi men-checklist. Istilahnya double penulisan. Nggak perlu lagi teman-teman tulis checklist, karena dengan penulisan tanggal artinya bahwa imunisasi dilakukan pada hari itu. Kalau ternyata imunisasinya tidak bisa dilakukan hari itu, ini silahkan dihapus, ditutup, atau misalnya diberi tanda, ditulis, imunisasi tidak jadi dilakukan. Kenapa? Oke. Tapi saran saya supaya bukunya nggak kotor, pastikan dulu seorang bayi memang bisa kita berikan imunisasi hari itu. Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan, ternyata tidak demam, tidak panas, tidak ada penyulit yang lain, baru teman-teman isi ini. Jadi kita nggak bolak-balik atau kita nggak bikin coret-coret di sini, karena di sini sayangnya bukunya nggak rapi nanti kelihatannya. Oke. Kemudian, ini ada tulisan di bawah. Penambahan kolom keterangan nomor batch vaksin untuk memudahkan investigasi saat ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Sudah cukup jelas ya, teman-teman. Silahkan dipelajari. Oh ya, pelajari warna. Untuk warna, yang putih adalah jadwal atau waktu yang paling tepat untuk pemberian imunisasi. Yang warna kuning, waktu yang masih diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar. Warna orange adalah waktu pemberian imunisasi bagi anak di atas 1 tahun yang belum lengkap. Jadi kita misalnya menemukan ada anak yang imunisasinya belum dapat DPT 2, DPT 3 di usia itu selama dia belum melewati 12 bulan, silahkan teman-teman isi di sini. Oke. Kemudian warna biru, ungu ya, ungu ini waktu yang tidak diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar, artinya sudah lewat, sudah loose ya. Oke. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Jadi di halaman berikutnya adalah pelayanan SD-IDTK. Pelayanan SD-IDTK ini ada standar-standarnya ya, kalau teman-teman lihat. Jadi kalau untuk versi 2015 ini hanya 1 lembar, di versi 2020 kita punya 2 lembar. Jadi di sini pemantauan perkembangan melalui buku KIA, checklist. Oke, 29 sampai 3 bulan. Hasil perkembangan sesuai umur. Jadi teman-teman jangan bingung nih, kenapa nih kok tulisannya LLL? LL ini artinya lengkap, kan ada kode di sini, lengkap, tidak lengkap. Lengkapnya apa? Dari mana kita menyatakan lengkap 29 hari sampai 3 bulan? Teman-teman bisa lihat checklist di belakangnya. Jadi ada di halaman berikutnya, itu ada checklist checklist SD-IDTK ya. Coba kita lihat di halaman. Oke, sebentar. Ini dia. 9 hari sampai 3 bulan. 9 hari sampai 3 bulan. Cara pemberasi sebentar ya.
Coba teman-teman buka itu di Oke, nah ini dia. Silakan buka di halaman 42. Jadi teman-teman silakan buka di halaman 42. Oke, di halaman 42 ini ada di situ beberapa checklist yang harus teman-teman tanyakan. Jadi, apakah bayi bisa mengangkat kepala sendiri? Saya langsung pindah aja deh kalau gitu. Coba. Oh, ini dia. Ini dia. Jadi untuk pengisian ini teman-teman lihat di checklist yang tadi, baru teman-teman bisa isi setelah teman-teman mengkonversinya dari sini dulu. Jadi diisi dulu ini. Diisi dulu segala pertanyaan di sini. Iya, tidak, iya, tidak. Jadi kalau misalnya dia iya semua checklistnya, maka dikatakan lengkap. Kalau ada salah satu yang tidak, dikatakan tidak lengkap. Oke ya. Jadi ini harus sempurna. Jadi checklistnya harus sempurna terisi. Kalau dia misalnya ada 8 item pertanyaan, maka semuanya harus terisi iya. Baru bisa dikatakan lengkap. Kalau ada salah satu saja yang tidak, berarti tidak lengkap ya. Oke, saya kembali lagi ke bentar. Oke, ini ya teman-teman, jangan saya. Jadi ini bisa dilihat di sini semua. Deteksi dini perkembangan. Ini tadi pemantauan perkembangan Bu Kayas. Kemudian kolom berikutnya kita punya deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Lihat dari umurnya. Itu ada kode-kode semua. Sorry gangguan teknis ya, ini ada bayi kecil satu. Nah, Oke, ini pun diisi teman-teman ya. Pengisian ini penambahan kolom jenis tindakan siswa artinya ini mengisinya pun melalui lembar kuesioner. Jadi teman-teman nggak bisa langsung nih diisi apa ini apa. Kita lihat ke belakang. Diisi hasil pelayanan SD3 sesuai dengan kode-kode terlampir atau kode lain yang sudah disepakati. Oke, misalnya ya. Misalnya ini kayaknya kita perlu buka buku SIDTK dulu kali ya untuk ini kodenya apa ini N segala macam GNTN. Oke, nanti akan jadi penambahan kita lihat nanti di belakang. Kita lanjut dulu. Oke, PMBA, vitamin A dan obat cacing. Jadi di sini juga ada checklist atau kolom yang diisi untuk pemantauan pemberian vitamin A, vitamin A dan obat cacing ya. Pemberian makanan pada bayi dan anak, misalnya anak 0 sampai 6 bulan itu makannya apa. Jadi di sini lebih kepada petugas gizi ya untuk memantau di kolom yang ini. Kemudian apakah dia diberikan vitamin A pada umur 6-11 bulan itu kapsul biru, kemudian apakah diberikan lagi pada usia 1-2 tahun, 2-3 tahun di bulan Februari dan Agustus. Kalau ini secara program ya teman-teman ya, rata-rata anak-anak akan mendapatkan dan idealnya ini harus terisi semua. Oke. Kemudian ini cukup jelas, vitamin A kapsul biru ini ditulis tanggalnya, ingat. Bukan checklist ya yang betul ada tulis tanggalnya. Kalau teman-teman sudah tulis tanggal, maka diartikan bahwa itu sudah terisi ya, sudah dilakukan kegiatan itu. Oke, lanjut. Kita masuk di KMS. KMS ini sesuatu hal yang kadang-kadang diisi oleh KMS diisi oleh siapa biasanya teman-teman di posyandu? Diisi oleh kader ya titik-titiknya. Tapi suka kadang-kadang terlupakan untuk menitik dan menghubungkan titik-titik itu. Itu selalu yang saya sampaikan bahwa titik-titik itu harus disambung kalau memang bayi ini atau balita ini rajin ke posyandu setiap bulan. Kalau terputus ada 1 bulan dia tidak melakukan pemeriksaan penimbangan berat badan. Sorry, ada di luar, kalau ada suara di luar aja. Oke.
Ini hampir sama, artinya saya nggak perlu menjelaskan lebih detail ya, karena teman-teman sudah paham yang ini hampir sama saja dengan yang versi 2020. Hanya saja teman-teman tolong lihat di borderline-nya. Jadi tolong lihat di garis yang berwarna merah. Jadi kita lihat, oke. Lihat, ini kalau di buku kita warnanya merah ya, garis ini dan garis ini. Jadi titik-titik hasil penimbangan berat badan anak itu harusnya idealnya di area ini, di area antara garis ini dan garis ini. Sama seperti saya ajarkan kemarin pada saat kita berat badan ibu hamil itu sama seperti ini prinsipnya. Kalau misalnya dia di atas atau pada titik ini maka dia berisiko gemuk. Kalau dia pada garis merah ini atau di bawahnya dia BGM, bawah garis merah. Jadi silakan lakukan perujukan kepada teman-teman gizi ya. Jadi ini, jadi plottingnya yang paling tepat atau yang paling ideal untuk balita, bayi balita adalah di sini nih. Antara garis ini dan garis ini. Jadi di area ini dia. Nah, di area ini ya. Oke. Lanjut, ini KMS berwarna pink. Kalau pink artinya punya siapa? Punya anak perempuan ya. Karena laki-laki dan perempuan itu beda ya. Memang beda masa tubuhnya juga. Oke, kita lanjut lagi ke bagian halaman selanjutnya, ke bagian berikutnya adalah grafik berat badan menurut umur. Kalau ini adalah grafik berat badan menurut umur nih ya. Oke. Hasil plotting BB. Lihat, selalu lihat area-area border-border line yang berwarna merah. 2 dan min 2. Jadi idealnya titik berat badannya seorang anak balita tuh tidak boleh melebihi ini atau tidak boleh di bawah ini. Jadi inilah area untuk titik-titiknya yang idealnya. Kalau memang misalnya dia di atasnya dia cenderung gemuk, takutnya ke arah overweight atau obesitas nantinya, atau bahkan di bawahnya jadi lebih ke arah gizi kurang ya. Jadi bisa dikonsulkan sama teman-teman gizi. Ini sama di anak laki-laki juga ada di sini ya. Beda. Yang membedakan pink dan biru. Ingat kalau pink untuk anak perempuan, biru untuk anak laki-laki. Penambahan jadi ditambahkan di buku versi sekarang yaitu kurva ini, kurva saya lupa nama kurvanya apa ini, yang pasti penambahan kurva WHO ini untuk pemeriksaan sesuai dengan antropometri pada anak. Oke, jadi sebenarnya kita bisa langsung lihat dan analisa dari sini aja ya teman-teman, dari sini bisa kelihatan. Oke, kita lanjut ke grafik. Oke, nah ini dia. Saya kasih tahu dulu. Jadi tolong jangan ini ya, jangan ketukar. Untuk di versi 2015 ini nggak ada. Kenapa? Karena di versi 2015 itu adalah grafik antropometri, grafik berat badan anak berdasarkan panjang badan. Kalau di sini ada kita punya dua versi. Yang ini berat badan berdasarkan umur. Nah, yang halaman berikutnya adalah grafik berat badan sesuai dengan panjang badan atau tinggi badan pada anak. Jadi bisa dilihat di sini. Kenapa sih kok harus dua-duanya? Kenapa nggak satu aja? Jawabannya adalah anak kita plotting dulu di grafik berat badan berdasarkan usia dulu. Pada saat ditemukan hal yang menarik atau hal yang mengganggu, misalnya dia di bawah, baru teman-teman konversi ke grafik yang berikutnya. Nah, grafik yang berikutnya ini sebenarnya lebih kalau saya lebih detail yang ini ya, lebih masuk akal, bukan artinya yang ini lebih baik kalau menurut saya digunakan, karena memang walaupun anaknya sama-sama umur 2 tahun misalnya, tapi yang satu tinggi badannya sekian, yang satu tinggi badannya sekian, jadi nggak bisa dikatakan anak itu yang satunya kurus karena postur tubuhnya gitu loh. Jadi sebenarnya akan lebih mendekati ideal pada saat teman-teman menggunakan yang grafik panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Oke, satu lagi. Apa bedanya panjang badan dan tinggi badan? Kalau panjang badan itu dilakukan untuk anak 0 sampai 2 tahun. Ingat ya, teman-teman, 0 sampai 2 tahun. Di atas 2 tahun
istilahnya adalah tinggi badan. Jadi itu, jangan bingung, kok ini panjang badan atau tinggi badan sih? Kalau panjang badan kita ukurnya pakai menggunakan alat panjang badan, kadang-kadang kayu ya, kayu atau plastik biasanya ada itu. Tapi kalau tinggi badan anak-anak ini sudah bisa berdiri, sudah bagus bisa berdiri ya. Ya itu ya. Jadi saya share sedikit-sedikit. Ini kadang-kadang kita lupa nih yang gini-gini. Oke, kita lanjut. Di sini ingat, saya kembalikan lagi seperti tadi. Ingat selalu lihat di tanda di border line berwarna merah. Yang ideal adalah di mana titik-titik itu berada di borderline di antara merah atas dan merah bawah. Begitu juga dengan yang ini ya. Jadi nggak boleh lewat dari sebisanya, nggak lebih dari 2. Dan kalau bisa jangan sampai di bawah -2. Ini ya. Itu berlaku juga pada bayi laki-laki. Oke, lanjut. Kita ke ini yang usianya sudah di atas. Oke, sama aja. Ini sama dengan tadi. Oke. Ini kayaknya oke, nanti yang ini plottingnya sama dengan yang di tadi. Kalau ini untuk yang usianya sudah lebih tinggi ya. Tuh lihat usianya sudah lebih ini. Oke. Ini kenapa sih gitu loh? Kok ada karena ada warna merah, ada warna kuning yang ini. Ada kalau di sini sih merah semua sih ya, hijau ini satu. Oke, pokoknya perhatikan saja di border yang merah-merah aja ya teman-teman. Nah ini dia. Oke, itu aja yang jadi patokan. Nanti akan mungkin sebenarnya ada sih lebih detailnya ini, tapi saya takut waktunya kita hanya berkutat pada ini saja. Cukup jelas ya. Kita lanjut lagi. Ini dia lingkar kepala. Sama cara pengukurannya. Kita ukur lingkar kepalanya. Kemudian, oke, saya balik dulu. Untuk lingkar kepala itu di bagian bawahnya ini di versi 2015 ada. Untuk lingkar kepala di bagian bawahnya ini adalah usia, bagian atasnya ini adalah lingkar kepala dalam sentimeter. Jadi kita juga memplotting di sini. Jadi plotting kita ingat selalu nggak boleh di atas merah atau di bawah merah. Jadi lingkar kepala yang paling ideal itu adalah di warna hijau ini ya. Nah, mengikuti ini atau di antara inilah, sehingga di antara ini. Kalau memang terjadi hal-hal yang meragukan, misalnya, boleh teman-teman rujuk kepada ahli gizi, kemudian nanti ahli gizi akan merujuk kepada dokter kalau memang ditemukan misalnya kepalanya lebih besar daripada seharusnya atau kepala bayi itu lebih kecil dari seharusnya. Oke, biasanya untuk anak-anak seperti itu sudah menunjukkan gejala perkembangan yang nggak sama ya dengan teman-temannya. Cukup ya, kita lanjut. Oke, sebenarnya plotting ini bisa dilakukan oleh kader ya teman-teman ya. Tenaga kesehatan memplotting, orang tua kader memantau pertumbuhan anak sesuai dengan umur. Oke, lingkar kepala segala macamnya boleh bisa kita minta tolong kepada kader, kita yang memplotting di sini. Ya, IMT, oke, ada IMT di 2015 pun ada, di 2020 juga tetap masih ada. Jadi kita hitung IMT pada anak. Oke, IMT itu dilakukan pada anak usia 5-6 tahun, artinya dilakukan hanya pada anak-anak prasekolah ya. Jadi IMT-nya di sini sama dengan yang tadi. Teman-teman lihat aja borderline-nya, jadi jangan lebih di atas yang merah dan jangan kurang dari -2 ke bawah ya. Oke, silakan diplotting, dipelajari ini. Jangan ini dulu ya teman-teman, pokoknya dipelajari dulu aja. Diingat, kalau memang sudah terbiasa nanti nggak akan lama kok mengisi ini, karena memang harus kita lakukan, karena ini bagian dari SDIDPK. Oke, ringkasan pelayanan MTBS ini tadi yang saya jelaskan sedikit di awal. Dan kalau memang nanti ada waktu, ada kesempatan, saya akan menjelaskan khusus untuk materi MTBS untuk teman-teman di lapangan. Oke, untuk versi 2015 juga ada, di 2020 juga ada. Jadi seandainya seorang bayi atau seorang balita itu berobat ke puskes karena sakit, biasanya di puskes di bagian KIA itu kita akan melakukan pemeriksaan melalui algoritma MTBS. Nah, boleh teman-teman catat di sini hasilnya. Jadi memang sarankan kepada seorang ibu setiap melakukan pemeriksaan kepada anak bayi atau balita buku KIA-nya dibawa gitu ya. Jadi kita bisa isikan di sini, kita narasikan di sini. Pada tanggal 12 Januari misalnya, nafas cepat, mata cekung, haus, minum dengan lahap.
Klasifikasinya apa? Jadi tulis saja dengan singkat. Apa yang teman-teman ketemukan dalam checklist MTBS itu dan apa klasifikasinya? Oke, kalau misalnya, dan biasanya kalau sudah ditemukan klasifikasi, pasti dia akan diminta untuk datang kembali. Silakan teman-teman hitung, dia karena ada pneumonia, dia biasanya kembalinya dan harus kembali dalam waktu 2 hari. Lihat ini tanggalnya, tanggal 12 dia kembali di tanggal 14. Oke, kemudian datang lagi nih, ya pada tanggal 13, apa masalahnya gitu. Ditulis lagi di sini. Jadi, riwayat MTBS anak itu pun ada di buku KIA. Cukup jelas ya. Nanti untuk ngisi MTBS gimana nih, lupa atau apa, nanti ada waktunya, nanti saya akan menjelaskan khusus untuk MTBS. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya. Kok di sini lewat gigi ya? Sebentar. Oke, kalau di teman-teman lihat di screen ya, atau di PowerPoint yang saya sampaikan itu, nggak ada catatan kesehatan gigi ya. Kalau teman-teman lihat di buku aslinya, ini ada justru bagus nih, ada penambahan nih. Jadi, bahwa gigi bayi balita itu kita periksa juga. Namanya ada di sini. Ini saya nggak jelaskan lewat sini ya. Coba teman-teman lihat di situ. Jadi, silahkan sesuaikan atau checklist sesuai dengan warnanya. Pemeriksaan, misalnya pada bulan Januari atau bulan Februari, tanggal berapa, jumlah giginya ada berapa, misalnya anaknya umur 2 tahun, giginya udah keluar semua, berarti giginya ada berapa? 20, kan? Gigi susu 20 ya. Apakah ada yang berlubang dari gigi-gigi itu? Kalau iya, silakan di checklist. Kemudian, apakah ada plak? Oke. Lihat keterangan di bawahnya, ada gigi berlubang. Kalau merah. Oh gitu, sedang, rendah. Kalau tidak ada gigi berlubang, tidak gigi berlubang. Oke. Oh ya. Jadi teman-teman nanti di checklistnya kayaknya di bagian ini ya, di bagian warna merah, kuning, hijau. Oke. Di situ pun diajarkan cara membersihkan gigi anak 0 sampai 4 bulan dengan seperti apa, 6 sampai 12 bulan seperti apa. Oke ya, ini cukup jelas. Ini kita sesuaikan aja checklist dengan warna-warnanya, nanti kita analisanya sesuai dengan warna. Oke, untuk versi 2020 sama dengan versi 2015 ada penjelasan tentang kelas ibu balita. Ini dia. Oke, berhubung karena sekarang masa pandemi, jadi sebenarnya kelas ibu balita kita ini ada wacana untuk dilakukan secara online. Tapi mengingat suatu dan lain hal teknis ya, karena ibu-ibu balita mungkin nggak semuanya bisa nge-zoom, atau misalnya ada kerepotan lain, menyusul anak lagi masak dan lain-lain, akan saya pikirkan, akan saya pertimbangkan bagaimana caranya supaya kita tetap bisa melakukan kelas ibu balita, mungkin dengan protokol kesehatan, tapi saya akan coba juga, nanti kita coba 1 kali kita akan lakukan secara online, tapi nanti ya saya bikin materinya dulu. Oke, untuk versi 2020 ini dia sama sih, tapi di sini dia lebih lengkap. Jadi memang diberi tanda checklist bila sudah mendapatkan informasi. Jadi lebih terarah gitu loh kalau untuk 2020. Jadi pada kelompok bayi sekian apa aja, nah, pada bayi kelompok sekian apa aja yang kita harus jelaskan pada kelompok ini. Jadi ini yang menceklis siapa? Yang menceklis adalah ibunya ya. Jadi bukan kita, bukan bidannya atau bukan kadernya, yang menceklis adalah ibu. Apakah dia sudah dapat ini atau belum? Oke, lanjut. Pola asuh. Ini silakan teman-teman baca sendiri, itu hanya pola asuh saja, pola asuh yang seharusnya seperti apa. Ini sebenarnya bekal kita untuk konseling ya. Jadi ini bekal kita untuk konseling. Jadi silakan teman-teman konseling saja, ibu itu berdasarkan ini aja. Jadi nggak usah terlalu banyak dipikir apa sih yang harus dilakukan untuk ini, apalagi untuk ibu-ibu yang memang baru pertama kali punya anak. Jadi bagus sekali ini ya. Jadi dan kita konseling dia menggunakan buku KIA. Oke, lanjut. Nah ini tadi yang saya perawatan. Ini cara perawatan ya. Cara perawatan, kemudian silahkan checklist ibu atau suami di sini apakah sudah melakukan ini semua.
Oke, ada juga ini dia untuk metode kanguru untuk bayi-bayi BBLR. Ini sangat jelas, artinya seorang ibu bisa baca ini dan bisa checklist sendiri. Ini bisa di checklist sendiri ya. Oke. Lanjut di halaman berikutnya. Kondisi balita juga silakan di checklist. Oke, ini gizi, pembunuhan gizi pada anak. Kalau kita lihat di buku aslinya ya, ini ada halaman 36 kalau teman-teman sama-sama lihat, tapi tidak dijelaskan di dalam, atau kita belum ketemu. Tapi nggak ada dijelaskan. Saya jelaskan dulu nih halaman 236 ini. Oke, saya stop skip dulu ya. Sorry. Oke. Oke, kita lanjut aja dulu deh. Oke, yang lain ini bisa dibaca semua ya, sama teman-teman ya. Silahkan dibaca, dipahami, karena ini menurut saya ini secara teknis hampir sama lah dengan kita tahun 2015. Oke. Oke, hampir sama ya. Ini adalah tadi perawatan gizi dan perawatan pada anak di kesehatan lingkungan. Apa-apa saja harus disampaikan untuk menghindari terjadi DBD, malaria, diare. Ini ada semua penjelasannya di sini. Dan ini adalah keselamatan lingkungan, menghindarkan anak dari risiko jatuh dari tangga kah, menghindari anak dari risiko tersetrum atau terkena benda tajam. Oke, ini bisa dibaca oleh teman-teman di sini, menghindari anak dari tenggelam. Ada di sini semua ya. Ini boleh disampaikan kepada ibu ya pada saat di SD TK. Perlindungan anak. Oke, termasuk di sini adalah secara kasih sayang kita, apa yang harus kita lakukan kepada anak, bagaimana cara berkomunikasi dengan anak, itu ada semua di sini. Anak dengan disabilitas. Oke, anak dengan disabilitas ada sendiri di sini, bisa teman-teman baca, silakan. Oke, untuk perawatan anak sakit ada di sini, untuk kalau misalnya diare apa dulu harus dilakukan oleh ibu, kalau dia demam, batuk sebelum datang ke fasilitas kesehatan. Ibu bisa melakukan hal-hal ini. Tolong disampaikan ya. Dan ini kesiapsiagaan dalam situasi bencana, seandainya ada banjir atau misalnya ada gempa bumi atau apa, ini adalah kesiapsiagaan. Oke, bisa dibaca. Terima kasih. Oke, di halaman selanjutnya adalah lembar apresiasi, sama dengan apresiasi pada bagian maternal. Ini adalah ucapan terima kasih anak kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada pengasuhnya yang telah memenuhi hak asuh dia selama ini, sehingga seorang anak tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang pintar. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Kalau untuk banyak sih di sini ya. Kalau untuk bayi balita ini bukunya memang perlu kita baca lagi lebih detail. Jadi silakan teman-teman baca supaya mengaplikasikannya nanti sama pasien atau kepada ibu itu lebih gampang, karena kita sudah pernah baca dulu gitu loh sebelum kita menjelaskan. Oke, itu penutupnya. Saya stop share dulu ya. Oke, ini sudah selesai bagian keduanya dari UIA, yaitu bagian anak. Saya harap teman-teman jangan capek-capek untuk belajar dan terus belajar bagaimana cara pengisian. Segini tebalnya ya teman-teman ya, tapi begitu bermanfaatnya buku ini. Jadi tolong jangan disia-siakan. Tugas kita adalah menyampaikan ini kepada masyarakat. Jadi sangat penting, dan jangan lelah karena ini gitu loh. Oh, banyak banget, nanti pasiennya gimana? Luangkan waktu. Jadi bikin respon time. Seandainya untuk satu pasien, misalnya respon time-nya sekitar 15 menit, dibuat di 15 menit itu apa saja yang penting-penting dia harus disampaikan pada itu. Kalau memang seorang ibu bisa membacanya sendiri, silahkan ibu disarankan untuk membaca sendiri ya. Oke, ini. Oke, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, mudah-mudahan ini karena ini akan saya share di channel YouTube saya mohon
boleh channel YouTube saya di-subscribe untuk biar teman-teman bisa tahu nanti someday saya bikin video apa lagi, karena mungkin setelah ini saya akan bikin video-video tentang kelas ibu balita, kelas ibu hamil, mungkin sedikit tentang MTBS atau beberapa pelatihan-pelatihan teknis yang pernah saya lakukan akan saya sampaikan. Oke, terima kasih segala perhatian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.